so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 2002 50501042, Prodi Sistem Informasi kelas A, Angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dosen pengampu Bapak Christian Eskom. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul Studi Kasus Adora Coffee Palangkaraya dengan perancangan sistem informasi pemesanan makanan dan minuman berbasis web mobile. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 adalah latar belakang. Yang pertama yaitu perkembangan kedai kopi atau coffee shop di kota Palangkaraya pada periode ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena dilihat dari ramainya pengunjung yang datang di setiap kedai kopi atau coffee shop, budaya minum kopi dipasarkan dalam strategi gaya hidup atau lifestyle. Kebanyakan masyarakat saat ini karena sebagai tempat untuk menikmati kopi dan sebagai tempat untuk berkumpul. Kedai kopi juga sebagai prospecting bisnis antar eksekutif muda maupun profesional. Seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan pesaing bisnis di bidang yang sama. Selain bersaing mengenai cita rasa dari kopi yang ditawarkan dan suasana yang memiliki karakteristik tempat bersantai, kualitas layanan juga menjadi salah satu pertimbangan pelanggan dalam menikmati prasarana yang ada. Adora Coffee Shop berusaha memberikan produk dan layanan yang terbaik agar dapat mempertahankan konsumen, mendapatkan konsumen baru, dan menciptakan loyalitas konsumen. Salah satunya adalah pengenalan terhadap produk yang disediakan oleh Adora Coffee Shop. Ada banyak media yang dapat memudahkan pengunjung untuk mengenal dan mengetahui produk yang terdapat di kedai kopi, di antaranya menggunakan media cetak dan media digital. Adora Coffee Shop di sini hanya menggunakan media cetak, dan media cetak sangat tidak efisien dikarenakan manajemen harus membuat media cetak yang besar untuk selebaran yang banyak untuk mengenalkan berbagai macam produk. Terlebih media cetak memiliki umur yang tidak panjang dan tidak dapat diperbaharui sesuai dengan strategi manajemen dalam memasarkannya. Dan kegiatan pelanggan di sini memilih makan dan minuman ketika ada kasir masih menggunakan kertas yang ditulis dengan menggunakan ballpoint tinta. Dan kegiatan kasir dalam mencatat pesanan dan penjualan masih menggunakan buku tulis. Antrian yang dibuat berdasarkan dari menu pesanan yang diterima oleh kasir dari pelanggan dan dihitung berdasarkan pelanggan yang lebih lama memberikan menu pesanannya, kemudian ditulis manual oleh kasir. Dan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan analisis dan merancang sebuah sistem informasi pemesanan menu makanan dan minuman yang dapat menyediakan data informasi penjualan dan daftar menu yang terkomputerisasi. Analisis dan perancangan sistem informasi daftar menu makanan dan minuman berbasis web mobile diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memberikan informasi berupa data dan laporan penjualan yang diperlukan secara cepat dan efisien. Tujuan dan manfaat penulisan ini yaitu yang pertama, tujuannya untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pemesanan menu makanan dan minuman yang dapat menyediakan data informasi penjualan dan daftar menu yang terkomputerisasi yang baru untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Dan manfaatnya yaitu yang pertama bagi penulis. Di sini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan serta wawasan sekaligus memperoleh pengalaman belajar dan menumbuhkan kemampuan dan keterampilan menganalisis dan mendesain sistem serta sebagai syarat kelulusan tugas final yang
dijelaskan oleh dosen Bapak Christian. Metode penelitian di sini, metode yang saya gunakan adalah metode pengamatan atau observasi, dan yang kedua yaitu metode wawancara atau interview, dan yang ketiga yaitu metode kepustakaan atau library, dan yang keempat yaitu kualitatif, yang kelima kuesioner. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu sistem informasi. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan terkait untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian informasi adalah data yang diolah dan memiliki manfaat bagi pengguna dalam menentukan pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Yang kedua adalah analisis. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu, benda, fakta, ataupun fenomena, sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya yaitu analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perancangan. Perancangan juga dibagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perancangan, yang dimana perancangan adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem terbaik. Dan langkah awal dalam membuat sebuah sistem adalah perancangan dari sistem tersebut. Menurut Muhammad Subhan, dalam bukunya yang berjudul Analisa Perancangan Sistem mengungkapkan bahwa perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem. Dan yang kedua yaitu perancangan sistem. Ada beberapa pengertian perancangan sistem menurut beberapa para ahli. Dan yang pertama yaitu Varzello atau John Reuter. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang dan implementasi, di sini menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Selanjutnya yaitu John Brush atau Gary Kratnitsky. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Selanjutnya yaitu George M. Scott. Di sini
Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut konfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Kemudian selanjutnya bagian perencanaan yang ketiga, yaitu tujuan perancangan. Tujuan perancangan adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem. Untuk mencapai tujuan ini, seorang analis sistem harus dapat mencapai sasaran-sasaran, yaitu yang pertama, desain sistem harus bermanfaat, mudah dipahami, dan nantinya mudah digunakan. Berarti bahwa data harus mudah diperoleh, metode-metode harus mudah diterapkan, dan informasi harus mudah dihasilkan dan mudah dipahami. Selanjutnya, desain sistem harus mendukung tujuan utama perusahaan ataupun instansi. Selanjutnya, perencanaan sistem harus efektif dan efisien. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu web. Web merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat diakses di mana saja dengan biaya yang relatif murah. Web juga merupakan bentuk implementasi dari bahasa pemrograman web atau web programming. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman web diawali dengan munculnya HTML, Hypertext Markup Language, yang kemudian dikembangkan dengan munculnya CSS atau Cascading Style Sheet yang bertujuan untuk memperindah tampilan website. Dan ada juga pengertian web menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Andi Taufik Hidayatullah, yaitu web adalah bagian yang paling terlihat sebagai jaringan terbesar dunia, yakni internet. Yang kedua yaitu menurut Khair Talib, web adalah sebuah tempat di internet yang mempunyai nama dan alamat. Yang ketiga yaitu menurut Boneh, web adalah koleksi sumber informasi kayak grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar. Yang keempat yaitu menurut Ferry Indayuda, yakni web adalah suatu program yang dapat memuat film, gambar, suara, serta musik yang ditampilkan dalam internet. Dan yang kelima menurut Yuhefizar, web adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif, dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan link satu dokumen dengan dokumen yang lainnya atau hypertext yang diakses melalui sebuah browser. Selanjutnya jenis-jenis web. Situs web digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama website statis adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah, artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari situs tersebut. Bagian 2 yaitu website dinamis, yang merupakan website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain utama yang bisa diakses oleh user, pada umumnya juga disediakan halaman admin untuk mengedit konten. Yang ketiga yaitu website interaktif, yakni web yang saat ini sedang booming. Salah satu contoh website interaktif adalah blog dan forum. Di website ini, user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Konsep dasar membangun aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah satuan aplikasi yang cukup luas. Wujud yang paling sederhana, web application dapat berubah serangkaian hypertext files yang terhubung dan memberikan informasi berupa teks dengan sedikit gambar atau grafik. Keuntungan merancang sistem informasi berbasis web yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran akan tersedianya suatu layanan, produksi, industri, atau kelompok. Bisa diakses selama 24 jam oleh pengguna, menstandarkan desain antarmuka, dan menciptakan suatu sistem yang dapat diperluas secara global, bukan hanya lokal, sehingga mampu menjangkau orang-orang di tempat yang berjauhan tanpa mengkhawatirkan zona waktu lokasi mereka. Kedua itu web mobile.
Web mobile merupakan web atau halaman website internet yang dapat digunakan atau diakses pada perangkat mobile. Menurut Feeling dalam Teh Devi Indriasari dan Thomas Adi Purnomo, web merupakan platform yang paling mudah untuk dipelajari, paling murah untuk diproduksi, terstandarisasi yang paling tersedia, dan paling mudah untuk didistribusikan sesuai dengan prinsip ubiquity. Web merupakan situs web yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Situs web mobile sering memiliki desain yang sederhana dan biasanya bersifat memberikan informasi. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu balsamic mockup. Contoh gambarnya seperti ini. Menurut Hanifah, balsamic mockup adalah salah satu software yang digunakan dalam pembuatan desain atau prototype dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. Selanjutnya bagian F yaitu Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah aplikasi komputer untuk membuat diagram di antaranya dari network diagram dan flowchart. Organization charts dapat dipergunakan untuk dena dan brainstorming, mind mapping diagram. Contoh gambar Microsoft Visio seperti ini. Dan pada Visio, Microsoft melanjutkan kegunaan dari kebiasaan user interface atau dikenal sebagai keterkaitan. Pengguna diharapkan dapat nyaman seperti berada di rumah dalam pemanfaatannya. Terlepas dari hubungannya serta fungsinya dengan aplikasi Microsoft Office yang telah ada saat ini, Visio adalah sebuah produk visual. Yang selanjutnya bagian G, yaitu Diagram Business Entity Relationship Diagram atau IRD. Menurut Robianto, Entity Relationship Diagram suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual suatu basis data relasional. ERD juga merupakan gambaran yang merelasikan antara objek yang satu dengan objek yang lain dari objek di dunia nyata yang sering dikenal dengan hubungan antar entitas. Sini contoh tabel Entity Relationship Diagram. ERD juga terdapat 3 komponen utama, yaitu nama, simbol, keterangan. Selanjutnya bagian H yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Pendapat tersebut selaras dengan Sarosa. DFD adalah alat untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dalam bentuk data masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi dalam bentuk data masuk ke dalam sistem dan keluar dari sistem. Selanjutnya bagian I yaitu basis data. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Sebagai satu kesatuan, maka pengertian basis data adalah kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik untuk kemudahan dan pengaturan pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Tujuan dari basis data sangat penting dalam mendukung berbagai kinerja seperti penyimpanan data dan lain-lain. Di antaranya dalam melakukan penyimpanan cepat dan mudah, memanipulasi data, juga memunculkan kembali dari data tersebut. Kemudian, selanjutnya yang bagian B adalah penelitian yang relevan.
Penelitian relevan merupakan kajian yang berisi tentang uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk pustaka yang dikaitkan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, dengan memaparkan ringkasan hasil penelitian yang relevan yang mendukung judul dengan fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin yang tetap mengacu pada sumber aslinya. Dengan adanya penelitian yang relevan diharapkan guna memperoleh keaslian dari penelitian yang diusulkan supaya dapat memiliki perbedaan maupun ciri khas dari peneliti-peneliti sebelumnya dari berbagai macam jenis contoh sumber-sumber jurnal penelitian ilmiah yang telah didapatkan peneliti, khususnya yang erat ada kaitannya dengan penelitian yang sedang diusulkan. Contoh tabel penelitian yang relevan seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu bab 3. Di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama bagian A yaitu metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, di sini saya penulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pengamatan atau observasi, yang dimana metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan. Yang kedua yaitu metode wawancara atau interview. Dengan metode ini melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak Adora Coffee Palangkaraya. Kemudian yang ketiga yaitu metode kepustakaan atau library. Metode ini dengan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan judul yang mendukung data yang berbentuk dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi. Kemudian selanjutnya bagian B yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu model pengembangan yang memiliki proses tahapan-tahapan pengerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dalam membangun sebuah sistem informasi. Terdapat berbagai macam model pengembangan SDLC, salah satunya adalah dengan waterfall model atau mode air terjun yang akan digunakan nantinya oleh penulis untuk pengembangan sistem yang dibuat. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dari metode waterfall, yaitu yang pertama requirement analysis and definition. Pada tahap ini bertujuan mengumpulkan kebutuhan informasi secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh software yang akan digunakan. Yang kedua yaitu system and software design. Di sini menggambarkan dasar desain sistem dan hubungan sesuai kebutuhannya difokuskan pada software untuk mengetahui sifat dari program dan user interface dari sistem. Yang ketiga yaitu implementation dan unit testing. Di sini penulis melakukan penerjemahan desain aplikasi ke dalam bentuk gambar sederhana yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat itu integration and system testing. Di sini merangkum seluruh desain dan sistem menjadi satu kesatuan untuk mempermudah calon pengguna memahami sistem dengan meletakkan contoh tampilan penggunaan sistem dengan lebih terstruktur dan lengkap. Kelima yaitu operation and maintenance. Meninjau kinerja dari sistem ini kepada calon pengguna dengan beberapa wawancara yang interaktif. Kemudian selanjutnya itu tinjauan umum. Dan selanjutnya yaitu bagian D, analisis. Analisis juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu analisis sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, analisis kelemahan sistem yang berjalan. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem juga terbagi menjadi beberapa, yaitu kebutuhan informasi, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak, serta pengguna sistem. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.